Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Cendi Maulana Baharudin Yusuf. Kalian bisa memanggil Bapak dengan sebutan Pak Cendi. Nah, baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan mengajar kalian. Tapi sebelum Bapak mengajar, Bapak ingin mengingatkan kembali kalian untuk selalu mentaati protokol kesehatan dan juga menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak supaya kita terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19, dan semoga virus ini dapat berakhir supaya kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, belajar di sekolah dan juga bermain bersama-sama gitu ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hal apapun, dalam melaksanakan kegiatan apapun, kita seharusnya membiasakan untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Maka dari itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan materi untuk hari ini, yaitu materi tentang bencana alam ya. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi hari ini. Tujuan pembelajaran materi hari ini ada satu, yaitu siswa atau kalian memahami pengertian dari bencana alam. Yang kedua, siswa atau kalian mampu membedakan jenis-jenis bencana alam. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui atau siswa dapat mengetahui penyebab terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, yang keempat, kalian memiliki rasa empati, simpati, peduli terhadap sesama yang terkena bencana alam. Nah, itu tujuan dari pembelajaran di hari ini. Oke anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembahasan bencana alam. Nah, di antara kalian ada tidak yang mengetahui pengertian dari bencana alam? Ayo, siapa yang bisa? Udin, Asep, kalian bisa? Nah, supaya kalian lebih jelas dan memahaminya lagi, Bapak akan menerangkan itu apa bencana alam. Jadi bencana alam ini adalah peristiwa alam gitu yang menyebabkan kerugian di masyarakat. Baik itu kerugian berupa korban jiwa, yaitu meninggal seseorang, harta, dan juga benda. Bisa harta atau bendanya hancur ataupun hilang gitu ya. Nah, bencana alam ini terjadi kapan saja, di mana saja, dan ke siapa saja. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana alam akan terjadi. Nah, anak-anak, bencana alam ini dapat dibedakan menjadi dua atau disebabkan oleh dua penyebabnya ya. Yang pertama disebabkan oleh alam itu sendiri atau gejala alam ya. Yang kedua karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi bencana alam disebabkan oleh dua. Satu, oleh alam itu sendiri atau gejala alam. Dan yang kedua disebabkan oleh ulah tangan perbuatan manusia. Oke, baik anak-anak. Bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri atau gejala alam, banyak di antaranya ada angin puting beliung. Nah, di samping itu juga ada gempa bumi. Nah, pertama kita akan membahas angin puting beliung ya. Apa sih angin puting beliung? Nah, atau angin topan. Angin topan ini terjadi saat udara semakin panas, lalu mengumpul dari yang awalnya titik, kemudian melingkar besar sampai besar. Nah, Bapak akan tampilkan gambarnya di samping ini. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini bentuk awal angin topan ya. Sampai membesar, dan ini sangat berbahaya anak-anak. Dari awalnya kecil sampai membesar, bukan hanya dapat membuat terbang genting-genting rumah, tapi juga dapat membuat roboh pohon-pohon yang kokoh. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua ada gempa bumi. Apa sih Pak gempa bumi? Gempa bumi ini berupa getaran tanah di dalam bumi gitu ya.
Dan gempa bumi ini terasa seperti bumi ini digoyang-goyangkan. Nah, jika kalian merasa bumi ini bergoyang, maka itu terjadi karena adanya getaran di dalam tanah. Dan itu disebut dengan gempa bumi. Nah, baik. Gempa bumi ini sangat berbahaya gitu. Apalagi ketika kita berada di dalam ruangan. Baik itu sekolah, rumah, gedung. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah menyelamatkan diri. Dengan cara seperti apa? Dengan cara, bukan dengan cara ngumpet di kolong meja, itu salah. Tapi yang harus kita lakukan bila ada gempa bumi adalah dengan pertama kita keluar dari gedung ruangan tersebut. Misalnya kalian berada di sekolah, sedang belajar. Kemudian terjadi gempa bumi. Maka yang harus kalian lakukan adalah keluar supaya kalian tidak tertimpuk atau tertumpuk bangunan-bangunan yang runtuh. Nah, itu. Kedua, kita akan membahas bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Apa aja sih, Pak? Nah, kita akan bahas mulai dari longsor dan juga ada banjir. Nah, longsor ini disebabkan karena ulah tangan manusia yang menebang pohon sembarangan. Nah, ayo, di antara kalian jangan sampai nanti sudah besar ketika bekerja untuk mencari kayu-kayu, jangan sampai menebang pohon sembarangan. Karena itu dapat menyebabkan longsor ya. Longsor. Longsor disebabkan karena hutan-hutan yang gundul. Gundul karena pohon-pohonnya terus ditebang. Maka dari itu, kalau kita mau menebang, kita harus melakukan tebang pilih. Apa sih, Pak, tebang pilih? Tebang pilih ini menebang pohon, tetapi kita melihat mana nih pohon yang sudah tua. Maka apabila ada pohon yang sudah berumur tua atau sudah rapuh, maka kita laksanakan tebang pilih. Nah, di samping tebang pilih, kita juga bisa menanam kembali pohon-pohon untuk menghindari terjadinya longsor gitu ya anak-anak. Kemudian kita membahas banjir nih. Sering terjadi banjir di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung. Itu disebabkan karena warga negaranya atau warga masyarakatnya yang masih suka membuang sampah sembarangan. Misalnya ada tetangga kita yang membuang sampah ke selokan, ke sungai. Itu menyebabkan sungai atau selokan terpenuhi oleh sampah-sampah buangan dari warga sekitar, menumpuk dan menutupi saluran air, kemudian hujan turun sangat lebat dan terjadilah penumpukan air dan banjir. Itu sangat berbahaya. Maka dari itu jangan sampai di antara kita, di antara anak-anak membuang sampah sembarangan, bahkan ke sungai, bahkan ke selokan. Jangan sampai seperti itu. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita berbicara atau membahas bencana alam, kemudian bencana alam itu terbagi menjadi dua. Ada bencana alam karena alam itu sendiri atau gejala alam, juga ada bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Nah, di samping itu juga kita harus benar-benar menjaga alam ini, menjaga dan juga merawat alam ini. Karena ketika kita menjaga atau merawat alam, maka itu sebuah amal ibadah tersendiri juga untuk kita, juga supaya kita terhindar dari bencana alam seperti banjir dan longsor. Nah, di samping itu juga anak-anak kita harus peduli gitu terhadap sesama, baik itu teman kita, baik itu tetangga kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita yang terkena bencana alam. Kita harus menumbuhkan rasa simpati, peduli terhadap orang-orang yang terkena bencana alam. Kita harus bisa menolong mereka karena kita makhluk sosial, di mana kita juga pasti suatu saat akan membutuhkan mereka. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial harus bisa membantu menolong mereka di saat kesulitan menghadapi bencana alam. Yang bisa kita lakukan mulai dari menyisihkan uang jajan untuk memberikan bantuan, juga memberikan pakaian-pakaian kita yang tidak terpakai lagi, juga bisa memberikan obat-obatan dan juga
kita bisa memberikan doa kita terhadap mereka supaya mereka diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi ujian bencana alam. Nah, mungkin anak-anak itu saja pembahasan untuk hari ini, pembahasan mengenai bencana alam. Bapak harap anak-anak bisa memahaminya, juga anak-anak bisa belajar lagi, juga bisa merealisasikan solusi supaya kita terhindar dari bencana alam. Bapak harap anak-anak tidak berhenti terus dalam belajar, juga tetap semangat dalam belajar walau di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bapak mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Bapak harap anak-anak bisa memakluminya. Dan juga yang terakhir sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa setelah belajar. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, Bapak cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.